Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Ukrota Ayun Musasa, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang misi kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kaitannya dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Sebelum kita mengenal konsep Islam rahmatan lil alamin, kita perlu mengetahui sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok sentral dalam ajaran Islam yang dijadikan sebagai teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan. Keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan refleksi dari Al-Quran yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Sehingga Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia, sebagaimana telah ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menunjukkan bahwa pada diri Rasulullah terdapat contoh ideal yang dapat diikuti oleh seluruh umat manusia yang mengharap rahmat Allah dan kehidupan akhirat. Keteladanan Nabi Muhammad SAW tidak terbatas pada dimensi ibadah, melainkan juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial, moral, dan kepemimpinan yang dapat menjawab kebutuhan zaman. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam merupakan salah satu aspek penting dalam sejarah peradaban Islam, yang mencerminkan keteguhan iman, kesabaran, serta strategi dakwah yang komprehensif. Dakwah yang dilakukan Rasulullah tidak hanya berorientasi pada penyampaian wahyu, tetapi juga mencakup pembentukan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Islam disebarkan melalui pendekatan yang bijaksana, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Misi kerasulan Nabi Muhammad SAW memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk memberikan kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan yang bersifat universal, tidak hanya untuk manusia saja, tetapi untuk alam semesta. Misi pertama Rasulullah adalah mengajak kepada tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Singkat cerita, pada masa pra-Islam, masyarakat Arab berada dalam kondisi jahiliyah yang penuh dengan penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan berbagai praktik yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Disinilah peran Rasulullah untuk mengajak kepada tauhid. Tauhid merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam yang membebaskan manusia dari segala bentuk kemusyrikan. Tauhid menjadi landasan utama untuk menciptakan kehidupan yang benar, adil, dan bermakna. Rasulullah SAW juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak merupakan manifesti nyata dari ajaran Islam dan kehidupan sehari-hari yang mencakup hubungan dengan Allah, manusia, dan lingkungan. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan sempurna dalam kejujuran, amanah, kesabaran, kasih sayang, dan rendah hati. Keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW menjadikan beliau sebagai teladan bagi umat manusia dalam membangun hubungan harmonis dengan sesama. Selain itu, misi Rasulullah juga untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Singkat cerita, pada masa pra-Islam, kesenjangan sosial sangat tinggi, di mana kaum lemah sering tertindas dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Disinilah Islam hadir untuk menghapus ketidakadilan dengan menegakkan prinsip persamaan derajat. Dalam pandangan Islam, semua manusia itu sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Rasulullah juga membawa misi perdamaian dan toleransi. Beliau mengajarkan untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan sesama, termasuk dengan mereka yang memiliki perbedaan suku dan agama.
Teman-teman yang dirahmati Allah, misi Rasulullah tidak hanya terbatas pada kesejahteraan umat manusia saja, melainkan juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan. Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas untuk menjaga keseimbangan alam, termasuk kepedulian terhadap lingkungan, serta melarang segala bentuk kerusakan di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menanam pohon, merawat hewan, dan menjaga kelestarian alam. Rasulullah juga melarang keras segala bentuk tindakan yang menyakiti hewan. Misi Rasulullah ini menunjukkan bahwa rahmat Islam mencakup seluruh makhluk, termasuk alam semesta. Teman-teman yang dirahmati Allah, misi kerasulan Nabi Muhammad SAW tidak hanya sampai di situ saja. Salah satu aspek penting dari misi kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah membimbing manusia untuk mencapai keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Islam mendorong umatnya untuk beribadah, bekerja, menuntut ilmu, serta berkontribusi bagi masyarakat secara seimbang. Nilai keseimbangan ini penting dalam membentuk karakter manusia yang tidak ekstrim, serta mampu mengelola kebutuhan material dan spiritual secara proporsional. Keseimbangan dunia dan akhirat bukan hanya konsep teologis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan modern, seperti dalam pendidikan, ekonomi, dan hubungan sosial. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah kita mendengarkan pembahasan tentang misi kerasulan Nabi Muhammad SAW serta kaitannya dengan konsep Islam rahmatan lil alamin, dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang universal, penuh kasih sayang, menjunjung tinggi keadilan, perdamaian, kelestarian lingkungan, serta keseimbangan hidup. Nilai-nilai ini sangat relevan dan sangat dibutuhkan di kehidupan modern saat ini. Dalam konteks kehidupan modern, kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai rahmatan lil alamin melalui sikap toleransi dalam masyarakat multikultural, menunjukkan kepedulian dan keadilan sosial terhadap sesama, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan negara, serta moderasi beragama dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang telah disampaikan melalui video ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai manusia yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.